Table of Content berisi tentang satu kelenteng Ling Ximiao berupa sejarah singkat dan letak lokasinya. Yang kedua ada analisa nilai kosmologi, mencakup secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga ada analisa nilai naratif berupa interior dan ornamennya. Dan yang terakhir ada analisa nilai akulturasi. Kelenteng Ling Ximiao terletak di daerah Tanah Lingkap Pamegan Denpasar Selatan, yang merupakan budaya yang amat indah antara Hindu dan kelenteng atau Miao dalam bahasa Hokkien merupakan sebutan untuk tempat ibadah menganut kepercayaan tradisional Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Di beberapa daerah kelenteng juga disebut dengan istilah tokoh. Di dalam kelenteng Ling Ximiao dapat menyaksikan umat bersembahyang mengenakan pakaian adat Bali. Kelenteng ini juga didominasi dengan warna merah dan kuning. Perpaduan kelenteng, vihara, dan pura dewata yang ada juga dari ketiga tempat ibadah tersebut. Sangat unik dan menarik. Hal yang mungkin hanya ada satu di Indonesia di sini, para umat dapat menemukan rupang dari 7 bidadari dan mendapat altar tersendiri di atas kolam teratai yang katanya airnya tidak pernah habis dan tidak pernah buyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asifa dengan NIM 5201924. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kosmologi secara vertikal maupun horizontal hasil analisa dari kelenteng Ling Ximiao di Bali. Yang pertama ada nilai kosmologi secara vertikal. Untuk nilai kosmologi secara vertikal yang telah saya analisa pada kelenteng Ling Ximiao ini, mereka itu membangun kelenteng tersebut dengan filosofis pembangunan pura di Bali, di mana pembangunan pura di Bali itu mengusung konsep triangga, sehingga nilai kosmologi yang terkandung dalam bangunan kelenteng Ling Ximiao ini berpaku pada filosofis dari konsep triangga tersebut. Pada dasarnya, sistem kosmologi arsitektur tradisional Bali itu sangat erat kaitannya dengan ajaran Hindu, di mana dalam ajaran agama Hindu itu sangat mementingkan hubungan antara manusia sebagai buana alit dan juga alam di sekitarnya atau buana agung, di mana dikerucutkan lagi di sini menjadi mikrokosmosnya itu buana alit atau manusia, kemudian makrokosmosnya itu buana agung atau alam di sekitarnya. Kemudian konsep triangga ini merupakan refleksi dari nilai mikrokosmos, di mana konsep triangga ini menjadikan manusia sebagai perbandingan filosofis dari bagian-bagian arsitektur tradisional Bali. Di mana dalam konsep triangga ini bagian tubuh manusia yaitu kepala dianggap sebagai bagian atas, kemudian bagian badan manusia dianggap sebagai bagian tengah, kemudian kaki manusia dianggap sebagai bagian bawah. Berikut merupakan perbandingan konsep makrokosmos dan mikrokosmos yang dipakai dalam arsitektur Bali, di mana yang telah saya sebutkan tadi untuk konsep pembangunan kelenteng Ling Ximiao ini cenderung menggunakan konsep mikrokosmos, yaitu dengan konsep triangga, di mana menjadikan manusia sebagai perbandingan bagian kepala, bagian badan, bagian kaki. Kemudian selanjutnya ada makrokosmosnya lagi. Kalau untuk makrokosmosnya itu mereka cenderung menggunakan konsep triloka, di mana triloka ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu swaloka atau alam atas, kemudian buahloka, alam tengah, dan yang terakhir adalah buroka atau alam bawah. Kemudian penerapan konsep triangga dalam arsitektur Bali ditunjukkan dengan bagian kepala sebagai atap, bagian kepala yaitu atap bangunan, kemudian bagian badan yaitu pilar dan dinding bangunan, kemudian bagian kaki itu identik dengan lantai bangunan, sehingga konsepsi tersebut juga berlaku pada bagian-bagian kelenteng Ling Ximiao, di mana atap kelenteng yang berwarna emas itu ditujukan sebagai bagian kepalanya, sedangkan bagian di pilar dan dinding kelenteng merupakan bagian badannya, sementara bagian lantai dan tangga kelenteng itu diperumpamakan sebagai bagian kakinya.
Kemudian selanjutnya ada nilai kosmologi secara horizontal. Untuk nilai kosmologi secara horizontal ini menggunakan konsepsi swastika yang memiliki makna perputaran dunia dijaga oleh karunia kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa melalui 8 penjuru mata angin dan berpusat pada Dewa Siwa. Konsepsi swastika ini sangat dipengaruhi oleh konsep kosmologis Hindu, di mana konsep swastika memiliki makna bahwa pusat keselamatan berada di tengah rumah tinggal atau di pusat rumah tinggal. Kemudian dalam implementasi konsepnya itu sendiri kepada arsitektur Bali, konsep swastika merupakan simbol suci yang melambangkan gerak matahari dari arah timur ke barat atau dari kiri ke kanan. Kemudian dalam penerapan arsitekturnya itu, arsitektur Bali cenderung bersifat kompleks, di mana di tengahnya itu disediakan lahan kosong, di mana lahan kosong ini dianggap sebagai pusat, sebagai perputaran sumbu matahari dan bumi, dan dikenal dengan natah. Sedangkan untuk pembagian hierarkinya itu sendiri dalam nilai kosmologi secara horizontal, itu menggunakan konsep Trimandala yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu utama, madya, dan nista. Pembagian hierarki kosmologi menurut konsep Trimandala itu, mereka menjadikan matahari dan laut sebagai orientasi arah bangunan, sebagai orientasi pembagian hierarki ini, di mana utama itu merupakan tingkatan tertinggi yang berorientasi ke arah gunung dan matahari, yang artinya mereka mengarah ke atas. Kemudian yang kedua ada madya, tingkatan kedua yang merupakan titik tengah antara matahari dan laut. Kemudian yang terakhir yaitu tingkatan terendah yang dinamakan nista, di mana tingkatan terendah ini berorientasi ke arah lautan. Sedangkan dalam penerapan konsep swastika ini, tata letak ruang pada kompleks bangunan memiliki ruang kosong yang sudah saya sebutkan tadi, yang disebut natah, di mana berfungsi sebagai pusat swastika itu sendiri, di mana nanti dalam implementasi arsitektur bangunan tradisional Bali itu, di dalam kompleks tersebut semua bangunan berorientasi ke natah, ke pusat, sedangkan natah itu dibiarkan kosong dan cenderung hanya bersifat halaman, karena memang karena memiliki filosofi sebagai pusat swastika, maka tidak boleh dibangun rumah di tengah lahan kosong tersebut. Nah, kemudian untuk nilai kosmologi secara horizontal di kelenteng Ling Semau ini bisa terlihat bahwa mereka itu memiliki halaman tengah yang cukup luas, di mana halaman tengah ini memang berfungsi sebagai area natah, yaitu pusat swastika pada kompleks kelenteng Ling Simau. Kemudian bangunan pura-pura di sekeliling natah tersebut yang mengelilingi halaman tersebut bersifat sebagai tempat ibadah dan pelaksanaan prosesi ritual, di mana bangunan-bangunan tersebut memiliki orientasi ke pusat atau ke halaman tengah. Analisa nilai naratif dari kelenteng Ling Simiao interiornya. Pada bagian fasad kelenteng Ling Simiao terdapat kori agung dengan pintu masuk yang digunakan bentuk angkul-angkul. Kori agung yang di sebelah kanan dan kirinya biasanya dijaga oleh patung dua rapala. Namun dalam hal ini bentuk dua rapala yang biasanya berbentuk pasangan raksasa diganti dengan bentuk dua orang panglima besar yang dikenal dalam sejarah perjalanan Ong Taijin dari Tiongkok menuju ke Bali, yaitu Panglima Lau Im, Liu Yin Yuanxi di kanan dan Panglima Tio Kei Zhang Ji Yuanxi di sebelah. Pada area dinding gedung Buddha terdiri dari luar dan dalam. Pada tiap ujung dinding terdapat relief bunga lotus yang mekarat, yang dicat berwarna kuning emas. Bagi agama Buddha, lotus memiliki makna dapat bertahan hidup, walaupun hidup dalam lumpur. Tidak sedikit pun lumpur yang menempel pada kelopak bunganya, dengan tidak adanya kotoran yang melekat. Ini merupakan simbol bahwa kesucian itu bebas dari segala pemelekatan atau noda. Selanjutnya ada nilai naratif ornamen dari kelenteng Ling Simiao. Ornamen pada kori agung
Kori Agung sendiri merupakan pintu utama pada area Pura atau Puri di Bali. Kori Agung di area Pura terletak di bagian depan area jeroan atau dalam Pura dan memisahkan antara area jeroan atau dalam dengan area jabaan atau daerah luar Pura. Pada umumnya, Kori Agung dilengkapi dengan berbagai macam ornamen antara lain seperti ornamen karang boma, patung dua rapala, dan patung sepasang naga. Ornamen pada arsitektur klonteng. Dinding gedung Buddha terdiri dari luar dan dalam. Pada tiap ujung dindingnya terdapat relief bunga lotus yang bermekaran, yang dicat dengan berwarna kuning keemasan. Bagi agama Buddha, bunga lotus memiliki makna dapat bertahan hidup walaupun hidup dalam lumpur. Tidak ada sedikit pun lumpur yang menempel pada kelopak bunganya. Dengan tidak adanya kotoran yang melekat ini merupakan simbol bahwa kesucian itu akan bebas dari segala kemelekatan atau noda. Ornamen Murda Stupa Buddha. Murda merupakan ornamen paling utama dalam kelompok ornamen di bagian rab bangunan tradisional Bali. Bentuk dasar ornamen murda pada umumnya adalah berdenah dasar lingkaran atau bujur sangkar. Ornamen ini memiliki tampak yang relatif sama pada keempat sisinya dan memiliki bagian kepala yang mengecil atau meruncing ke arah atas. Bentuk varian ornamen murda adalah sangat banyak. Bentuk-bentuk variasi tersebut antara lain seperti berupa kuncup bunga, vas, tempayan terbalik, permata, kerucut, linggayoni, dan genta atau lonceng genggam. Berikutnya ada contoh gambar dari ukiran karang boma, patung dua rapala, dan patung sepasang naga. Untuk ornamen karang boma memiliki kaitan dengan konsep mitologi Hindu, yaitu Boma, putra Dewa Wisnu, dengan Dewi Pertiwi. Gambaran tentang Boma juga dimaknai sebagai hutan atau tumbuh-tumbuhan di lereng gunung yang memiliki kaitan dengan konsepsi hidup India yaitu Kirti Mukha. Ada kalanya pula karang boma dipahatkan di atas lubang pintu masuk ruang suci atau rong, sebuah bangunan suci atau pelinggih di Hindu Bali. Karang boma diyakini sebagai relief sakral yang menggambarkan spirit penjaga kesucian area-area pura dan bangunan-bangunan suci dari vibrasi energi-energi negatif dari luar. Selanjutnya, patung dua rapala. Patung dua rapala adalah patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha. Patung ini biasanya berbentuk manusia atau monster. Biasanya dua rapala diletakkan di luar candi atau kuil atau bangunan lain untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat di dalamnya. Dua rapala biasanya digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan bergantung kepada kemakmuran suatu kuil. Jumlah arca dua rapala dapat hanya sendirian, sepasang, ataupun berkelompok. Selanjutnya ada patung sepasang naga. Patung ini merupakan simbol kekuasaan karena sejak dulu naga sendiri sudah disamakan dengan kedudukan kaisar. Selain kekuasaan, naga juga merupakan simbol dari kebaikan dan keberuntungan. Selanjutnya ada murdas dan stupa. Untuk ornamen ini paling banyak ditempatkan di puncak-puncak bangunan tradisional Bali yang beratap limas, seperti bangunan-bangunan suci atau bangunan pelinggih yang terdapat di dalam area pura. Sedangkan stupa merupakan salah satu jenis ornamen murda. Stupa atau stupika merupakan sebutan ornamen yang terdapat di puncak bangunan percandian Hindu di India. Ornamen ini berbentuk stupa yang berukuran agak kecil. Selanjutnya, di sini ada pengaplikasian murda stupa pada atap kelenteng Ling Simiao, di mana murda stupa ditempatkan di atas atap kelenteng Ling Simiao. Ornamen murda ini di Bali dapat ditemukan di puncak-puncak bangunan tradisional Bali yang memiliki bagian atap berbentuk dasaran limas
Bangunan-bangunan pemakainya secara umum dapat dikelompokkan sebagai bangunan yang terdapat area suci, bangunan pemukiman umum, dan bangunan rumah tinggal tradisional Bali. Nilai akulturasi. Akulturasi rumah peribadatan Ling Simeo dengan kebudayaan Bali terjadi melalui interaksi dan kontak antar kedua budaya. Dalam proses ini, unsur-unsur budaya Bali mungkin mempengaruhi rumah adat Ling Simeo dan juga sebaliknya. Nilai akulturasi diantaranya adalah desain arsitektur. Desain arsitektur rumah ibadah Ling Simeo dipengaruhi oleh desain arsitektur rumah tradisional Bali. Hal tersebut melahirkan perpaduan desain baru dari kedua kebudayaan. Yang kedua adalah seni dan budaya. Seni dan budaya Bali mempengaruhi seni dan budaya pada rumah ibadah Ling Simeo. Perpaduan ornamen dengan nilai filosofi di dalamnya dari dua kebudayaan. Yang ketiga adalah penggunaan simbol-simbol budaya. Simbol-simbol budaya dari kedua budaya saling mempengaruhi dan membentuk simbol budaya baru. Analisa nilai akulturasi. Akulturasi Bali Tionghoa pada Kori Agung, Kelenteng Ling Simeo. Kori Agung adalah pintu masuk umum Jabat Tengah menuju halaman dalam area kelenteng. Pintu masuk yang digunakan berbentuk angkul-angkul. Bentuk angkul-angkul sendiri ini dimodifikasi seperti bentuk gerbang rumah tradisional orang Tionghoa. Selain itu, pintu masuk dari Jabat Tengah ke Jeroan memiliki area private, di mana hal tersebut diperuntukkan bagi umat yang melaksanakan pemujaan atau persembahyangan. Kori Agung yang di sebelah kanan dan kirinya biasanya dijaga oleh patung dua rapala. Dua rapala yang biasanya bentuk pasangan raksasa diganti dengan bentuk dua orang panglima besar yang dikenal dalam sejarah perjalanan Ong Taiji. Kori Agung Kelenteng Ling Simeo mengalami beberapa tahapan dalam transformasi kebudayaan Bali dan Tionghoa, diantaranya adalah penerimaan akulturasi budaya lokal dan Tionghoa. Material dan warna Kori Agung yang didominasi warna merah dan kuning sebagai sentuhan Tionghoa. Adanya wujud baru pada Kori Agung Kelenteng Ling Simeo. Bentuk pada bagian ujung tidak menggunakan murda, namun ditransformasi menggunakan stup. Peletakan Kori Agung berada di tengah-tengah halaman Kelenteng Ling Simeo. Hal ini tidak mengurangi nilai fungsi Kori Agung memiliki makna bersyarat. Adanya pemilihan pada bagian penjaga pintu pada Kori Agung. Biasanya terdapat dua buah patung dua rapala, namun diganti oleh Panglima Lau Im dan Panglima Tio Kei.